Oke, baik. Terima Sampai. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. nah senang sekali kali ini saya diminta untuk menjelaskan terkait dengan hasil asesmen psikotes siswa, nggih, Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Bu Erna. Nah, saya aslinya dari Jogja ini, jadi lumayan ini. Bapak Ibu di Jakarta, saya di Jogja ini. Oke, saya akan memaparkan terkait dengan hasil psikotes siswanya terlebih dahulu. Oke. Oke, nah sebelum kita membahas terkait dengan hasil psikotesnya, perlu Bapak Ibu ketahui terlebih dahulu bahwa sebelum mengecek hasilnya ini, Bapak dan Ibu perlu memastikan dulu nih, ketika proses psikotes berlangsung nih, anak-anak dalam kondisi prima gitu. Kemudian tempat nyaman dan kemudian sinyal oke gitu, karena nanti prosesnya itu sangat-sangat mempengaruhi hasilnya gitu. Nah, nanti pastikan dulu ketika misal kalau hanya beberapa yang kiranya tidak sesuai itu biasanya aman gitu. Tapi kalau udah hampir semuanya kok hasilnya nggak memuaskan gitu, nah itu perlu ada tindakan lanjut gitu, istilahnya kita perlu meng-cross check kembali nih ketika psikotes berlangsung kesiapannya seperti apa gitu. Nah, kita mulai dulu nih. Jadi asesmen kita yang pertama terkait dengan tes intelijensi, tes minat, kemudian nanti ada tes gaya belajar, dan tes-tes yang lainnya nanti saya berikan di akhir. Nah, untuk memulainya kita mulai dari asesmen intelektual dulu. Jadi terkait dengan tes EQ-nya dulu. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan ini contohnya, contoh laporannya. Nah, di sini tertulis kalau taraf kecerdasannya itu di rata-rata dengan skor IQ-nya 95 gitu. Nah, ini dia berada di tahap rata-rata. Nah, dari aspek kecerdasan tersebut itu nanti kecerdasan ini dibagi 4 gitu. Jadi 4 aspek. Seri, metrik, klasifikasi, dan persyaratan. Nah, nanti saya jelaskan di bawahnya nanti gitu. Nah, ini di aspek seri dia di sedang. Metrik di sedang, klasifikasi di sedang, dan persyaratan di sedang. Sedang itu menandakan kalau dia kemampuannya rata-rata semua gitu. Biasanya ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sangat rendah. Nah, itu nanti bisa di cross check di masing-masing siswa. Kemudian terkait dengan klasifikasinya. Kalau anak-anak dengan tipikal normal biasanya rank skor EQ-nya 90 sampai 109 atau yang namanya rata-rata ini. Gitu. Kemudian kalau dia kurang, nah kita lihat di bawahnya ini. Jadi di 80 sampai 89. Nah, kalau lebih kurang lagi dia antar punya keterbelakangan mental dan istilahnya itu di batas antara di bawah rata-rata dan sudah keterbelakangan mental, namanya borderline gitu. Nah, kemudian ada yang memang kemampuannya di atas rata-rata, bahkan ada yang superior dan very superior gitu. Jarang yang sampai
ke level jenius seperti itu. Jadi kalau dia sudah di rata-rata, artinya di atas rata-rata, artinya anak ini memang dalam proses belajarnya cepat tadi. Gitu. Lalu selanjutnya, nah ini terkait dengan aspek tadi, gitu, yang saya jelaskan di atas tadi. Jadi ada 4 yang digali potensinya. Yang pertama terkait dengan aspek kecerdasan sel. Nah, aspek ini terkait dengan kemampuannya dalam berpikir secara runtut, gitu. Misalnya anak ini diminta untuk menjelaskan bagaimana membangun sebuah rumah. Gitu. Nah, anak-anak tersebut langsung bisa ngeh nih, oh awalnya itu harus bikin pondasi dulu nih, baru kemudian temboknya, baru kemudian atapnya. Jadi bisa runtut berpikirnya gitu. Tidak semerawut gitu. Nah, kalau aspek klasifikasi, jadi dia punya kemampuan ketajaman diferensiasi gitu. Nah, kalau dia bagus, artinya dia tajam banget pemikirannya, kritis banget gitu. Biasanya tidak puas, jadi kayak kepo banget kayak gitu. Dalam artian ketika ada suatu informasi itu enggak ditangkap secara mentah-mentah, tapi dikritisi. Kok bisa? Kok gini ya? Gitu. Harusnya kan gini kayak gitu. Jadi anaknya ini secara nalarnya tuh kritis banget gitu. Itu kalau dia punya kemampuan diferensiasi ini, klasifikasi ini. Kemudian kemampuan metrik. Metrik itu artinya asosiasi, hubungan sebab akibat gitu. Jadi anak-anak ini sudah mulai paham nih terkait dengan hubungan sebab akibat. Kalau nanti sebabnya ini, akibatnya ini, kayak gitu. Nah, itu dia sudah bisa mensinkronkan nih, seperti itu. Kemudian aspek persyaratan atau topologi. Nah, ini berkenaan dengan konsep. Jadi dia bisa memahami suatu konsep dan bisa menerapkannya di sesuatu yang berbeda. Gitu. Contohnya anak ini gampang untuk memahami rumus gitu, rumus matematik atau rumus fisika gitu, dan kemudian bisa menerapkan di soal-soal yang lain yang mirip gitu, yang berbeda. Dia bisa paham, bisa menerapkan walaupun angkanya dibolak-balik seperti itu. Nah, kita pakai tes intelijensinya Cevit gitu, di mana itu adalah tes yang non karcel. Jadi tidak berhubungan dengan budaya. Jadi tidak berhubungan dengan proses belajar. Artinya memang lebih ke konsep lebih ke intelijensi murni, bawaan seperti itu. Nah, ini terkait dengan tes intelijensi tadi. Kemudian kita juga menggali terkait dengan minat. Nah, minat ini kami memakai tes Riasek gitu, tes Hulan gitu. Nah, ada 5 kecenderungan yang kami gali gitu. Kecenderungan minat pada kegiatan yang realistik, yang nyata, yang bentuknya adalah keterampilan fisik atau kekuatan otot gitu. Dia tertarik dengan benda, dengan alam, dengan tumbuhan, hewan. Nah, suka olahraga, suka naik gunung seperti itu. Jadi yang lebih ke otot, keterampilan fisik, kemudian alam. Nah, itu ketertarikan yang bentuknya realistik. Kemudian
ketertarikan yang bentuknya investigatif. Jadi lebih ke dia suka dengan hal-hal yang berbau penelitian, meneliti, keponya tinggi, pengen belajar memahami suatu fenomena, kayak gitu, memecahkan suatu masalah gitu. Nah, anak-anak seperti ini tipikalnya adalah tipikal anak yang punya minat investigatif atau tipe pemikir. Nah, selanjutnya tipe artistik. Nah, kalau anak artistik ini anak-anak cenderung suka kegiatan yang tidak terstruktur. Jadi lebih ke mengeksplor imajinasi mereka, daya kreativitas mereka, inovasi mereka terhadap suatu hal. Seperti itu. Jadi lebih ke kreativitasnya seperti apa. Itu yang artistik. Kemudian ada tipe sosial. Nah, ini yang tipe kegiatan yang berhubungan dengan orang dengan tujuan untuk membantu atau bisa mengajari orang lain gitu. Istilahnya tipikal social service lah, memberikan layanan sosial ke orang seperti itu. Nah, tipe selanjutnya itu tipe yang enterprising. Nah, ini juga suka berhubungan dengan orang lain, tapi tujuannya untuk bisa mempengaruhi orang tersebut, gitu. Biasanya punya bibit-bibit pemimpin, gitu. Jadi dia pengen mendominasi, pengen mempengaruhi orang, kemudian pengen mempersuasi orang di depan umum seperti itu. Jadi dia suka tampil di depan gitu, memperlihatkan kemampuannya dalam mempengaruhi orang. Nah, tipe terakhir itu tipe konvensional. Nah, ini tipe-tipe pekerja yang tekun gitu. Jadi administrasi banget gitu. Jadi dia suka yang kegiatan-kegiatan yang rigid, tekun, teratur, kemudian tidak banyak perubahan yang signifikan gitu. Dia bisa detail, terorganisir gitu. Terus suka dengan data-data gitu. Jadi lebih nyaman untuk ketemu dengan data, dengan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan ketelitian seperti itu, angka gitu. Dia lebih suka ke arahnya data tadi. Itu yang tipe pekerja tadi atau yang konvensional tadi. Nah, dari minat-minat tersebut, nah di hasil pemeriksaan kita fokuskan untuk memberikan rekomendasi ekstrakurikulernya yang tepat gitu. Nah, kita memakai dua prioritas. Jadi dua minat yang tertinggi ini yang digunakan untuk rekomendasi ekstrakurikulernya apa gitu. Misal kalau di sini prioritas pertamanya prakarya olahraga dan prioritas keduanya di akademis dan agama. Begitu. Nah, kita lihat satu persatu nih untuk rekomendasi ekstrakurikuler yang kita berikan. Nah, untuk tipe realistik itu tipe tadi yang tipe real, suka yang nyata tadi. Jadi untuk ekstrakurikulernya kita arahkan ke prakarya atau olahraga. Prakarya dalam artian dia kan suka keterampilan fisik tadi, terus suka dengan benda, dengan mesin gitu. Jadi lebih arahnya lebih ke yang bentuknya mekanik kayak gitu. Prakarya mekanik seperti itu. Listrik, kelistrikan seperti itu. Dan biasanya laki-laki nih biasanya suka nih
banyak yang ke tipe ini realistik. Olahraga jelas gitu karena ada kekuatan otot ini, jadi olahraga salah satu peminatan ekstrakurikuler di tipe realistik ini. Kemudian tipe investigatif jelas yang pertama akademis gitu. Jadi dia tuh suka kepo dan memang punya keinginan untuk memecahkan masalah tadi. Jadi yang direkomendasikan adalah akademis yang arahnya lebih ke menginvestigasi tadi. Jadi kayak IPA, ilmu atau karya ilmiah seperti itu yang lebih ke akademis tadi. Dan ada unsur memecahkan masalah tadi. Kemudian juga prakarya gitu. Kenapa prakarya? Ya karena investigatif ini kan anaknya suka untuk mengulik gitu, memahami kepo dalam hal karya juga gitu. Enggak hanya terkait dengan akademis tapi karya juga mereka sangat ingin digali gitu, ingin menggali terkait dengan prakarya ini. Kemudian untuk artistik itu juga seni karena terkait dengan kreativitas dan prakarya. Nah, ini tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Nah, untuk tipe sosial itu kita memberikan rekomendasi ke agama dan akademis gitu. Agama dalam artian karena dia suka membantu memahami orang lain, jadi lebih ke misal ke rohisnya atau dia lebih ke pendakwahnya seperti itu yang membantu orang seperti itu. Kemudian akademis. Nah, akademis ini digunakan untuk kaitannya karena dia akademis, terus pengen membantu orang, misal gitu, membantu dalam artian temannya belajar, jadi dia pengen punya hal lebih di akademiknya. Nah, boleh disaranin ke akademiknya seperti itu. Kemudian enterprising, jadi peminatan ekstrakurikulernya lebih ke akademis juga gitu, yang berhubungan dengan bahasa, misal debat, pidato, kemudian harus tampil seperti itu, apa namanya, seni peran itu juga bisa. Kemudian selanjutnya agama. Agama ini juga lebih ke tujuannya untuk bisa mempengaruhi orang tadi. Nah, konvensional itu juga akademik yang berbau matematik, numerik, terus fisika misal istilahnya coding seperti itu, terus yang berbau istilahnya yang berbau data gitu. Kemudian agama dalam artian kalau ini lebih ke misal penghafal Quran seperti itu karena memang dituntut untuk tekun, rigid dan terorganisir seperti itu. Nah, begitu untuk peminatannya gitu. Jadi dari minat tadi kita arahin kecenderungan ke ekstrakurikuler yang bisa diambil adalah di mana seperti itu. Kemudian selanjutnya kita juga menggali terkait dengan gaya belajarnya. Nah, gaya belajar ini di mana siswa bisa belajar efektif gitu, cara-cara siswa untuk bisa belajar efektif gitu, lebih arahnya kecenderungannya kemana gitu, caranya gitu. Seperti yang sudah kita ketahui, jadi ada 3, visual, auditori, dan kinestetik gitu. Ada yang perpaduan, jadi misal visual sama auditori. Tuh, ada yang visual sama kinestetik seperti itu. Nah, nanti bisa dilihat kembali. Nah, kalau siswa yang punya gaya belajar visual, artinya siswa ini cenderung nyaman
bisa cepat nangkap ketika harus melihat gitu daripada mendengar. Jadi harus ada tampilan visual yang nyaman dulu buat dia, baru akan mudah dia tangkap gitu. Atau memang kecenderungnya lebih paham kalau hanya membaca daripada mendengarkan guru. Jadi dia harus membaca dulu sebelum materi diberikan oleh guru gitu. Itu lebih akan cepat nyantolnya seperti itu. Dia merupakan pembaca yang cepat dan tekun, terus biasanya rapi, teratur, terus kecepatan membacanya lebih, kemudian teliti, detail, dan merupakan pengeja yang baik tadi. Itu yang gaya visual. Nah, kalau auditori, itu kan terkait dengan pendengaran gitu. Jadi anak-anak lebih cepat nangkep ketika mendengarkan. Gitu. Ada beberapa anak yang hanya mendengarkan di kelas tapi langsung paham gitu karena mendengarkan guru mengajar gitu. Atau mereka lebih suka dengerin materi lewat YouTube gitu. Atau ketika membaca, nah kalau dia diem itu nggak mudeng-mudeng, tapi kalau membaca tapi melafalkan apa yang dia baca itu baru masuk kayak gitu. Nah itu tipikal anak-anak yang auditori. Gitu. Nah kalau kinestetik dia suka dengan gerak gitu. Jadi ketika belajar dia harus ngapain dulu gitu. Misal sambil ngemil, kriuk-kriuk, makan yang kriuk-kriuk, atau sambil jalan, menghafal sambil jalan seperti itu. Jadi harus ada aktivitas fisik yang dia lakukan gitu. Gitu. Nah, bisa nanti dilihat terkait dengan tipe belajarnya apa di siswa-siswa Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ini terkait dengan kita juga menggali terkait dengan potensi diri. Jadi lebih melihat ke psikologis siswanya sendiri gitu terkait dengan aspek psikologisnya yang mempengaruhi proses belajarnya gitu. Kalau di potensi diri ini bagus, biasanya secara prestasi akademik juga bagus gitu. Istilahnya mengikutilah gitu. Yang pertama itu terkait dengan daya juang. Jadi seberapa besar komitmen mereka untuk menyelesaikan tugas sampai selesai. Gitu. Dia tidak gampang mendelegasikan tugas ke orang lain. Seperti itu. Kalau dia tinggi, nah dengan sendirinya dia punya motivasi untuk menyelesaikan, semangat untuk menyelesaikan tugasnya, terus mencari cara agar selesai gitu, tanpa kita minta gitu. Jadi udah dengan sendirinya mereka punya dorongan untuk berjuang sampai akhir gitu. Nah, kalau rendah artinya memang ada yang masih kurang nih gitu, masih butuh stimulasi gitu untuk terus didorong agar dia punya daya juang tadi menyelesaikan tugas hingga tuntas. Kemudian yang kedua, potensi diri terkait dengan kecerdasan emosi. Nah, ini kalau dia tinggi, dia bisa memahami emosi yang dia rasakan dan mengelola emosi tersebut gitu. Jadi emosi-emosi sesaat yang dia rasakan itu bisa dia sadari, kemudian bisa untuk dia rilis dengan baik gitu. Nah, kalau
rendah artinya dia gampang terdistraksi dengan perasaan-perasaan atau emosi-emosi yang sesaat tadi, yang negatif tadi, gitu. Jadi kayak ketika mengerjakan udah cemas duluan, nah nanti pasti pekerjaannya kacau, gitu. Nah itu artinya dia belum bisa untuk mengelola emosi dengan baik. Nah, selanjutnya potensi diri terkait dengan motivasi berprestasi. Ada nggak keinginan dia untuk punya hal yang dibanggakan? Ada nggak target-target yang ingin dia capai? Gitu, baik target jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Gitu. Nah, kalau tinggi dalam artian dia sudah mulai paham terkait dengan dirinya dan sudah tadi punya keinginan untuk membuat target secara mandiri tadi. Oke, nah itu terkait dengan potensi diri tadi. Jadi lebih ke motivasi berprestasinya, daya juangnya, kestabilan emosinya tadi, seperti itu. Nah, selanjutnya ini terkait dengan survei karakter. Jadi survei karakter terkait dengan apa namanya. Nah, kalau saat ini kan memang dilihat karakter Pancasilanya gitu, seperti apa gitu. Nah, kita membaginya menjadi 4 gitu. Apakah karakter-karakter tersebut sudah membudaya, sudah ada dan sudah jadi kebiasaan, sudah jadi budayanya, ataukah sudah berkembang tapi belum jadi budaya, atau mulai berkembang gitu, udah mulai nih muncul nih, atau masih belum gitu, masih memerlukan bimbingan. Yang pertama itu terkait dengan karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau sudah membudaya artinya sudah menerapkan perilaku tersebut dan menunjukkan akhlak yang baik ke sesama manusia, alam maupun hubungannya dengan Tuhan gitu dan sudah membudaya, sudah jadi kebiasaan. Nah, kalau berkembang artinya sudah mulai sudah istilahnya itu sudah diterapkan gitu walaupun masih perlu untuk didorong agar dia berbudaya tadi. Mulai berkembang artinya sudah menyadari terkait dengan pentingnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Nah, kalau masih memerlukan bantuan, nah itu yang masih perlu untuk distimulasi. Nah, yang kedua adalah karakter kebangsaan gotong royong gitu. Jadi bagaimana dia apakah sudah punya pengalaman berkontribusi dalam kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki lingkungan fisik atau lingkungan sosialnya, dalam artian dia sudah mulai apa namanya tertarik untuk gotong royong tadi, gitu, membangun suatu kegiatan bersama dengan tujuan memperbaiki lingkungan dan kondisi sosial seperti itu. Nah, ini juga apakah dia masih memerlukan bimbingan atau mulai berkembang, sudah tahu nih pentingnya menyadari atau terkait dengan gotong royong ini memang penting gitu atau sudah berkembang ataupun membudaya. Nah, kemudian di aspek kreativitas. Nah, ini terkait dengan kesenangan dan pengalaman untuk menghasilkan pikiran, gagasan, serta karya yang baru dan berbeda. Dalam artian, anak ini sudah punya inisiatif belum untuk bisa berkarya di lingkungannya, gitu. Nah, kalau masih memerlukan bimbingan, artinya dia secara kreativitas belum berkembang gitu. Kalau mulai berkembang, sudah mulai memiliki kesenangan dan membuat karya-karya yang bisa
ditampilkan di lingkungannya. Nah, kalau berkembang, dia sudah mulai mengimplementasikannya, sudah jadi sebuah kebiasaan, dan kalau sudah berbudaya artinya memang sudah diterapkan gitu. Kreativitas itu ada gitu dan sudah diterapkan. Nah, kemudian karakter nalar kritis. Nah, ini jadi seberapa jauh anak-anak sudah mulai kritis nih, tidak hanya ngikutin arus aja gitu, tapi sudah bisa menelaah lebih jauh gitu. Apakah informasi yang ada itu memang benar-benar valid atau hanya hoax aja, seperti itu. Nah, kalau memerlukan bantuan artinya dia masih belum bisa membedakan antara informasi yang benar mana informasi yang hoax, seperti itu. Kalau sudah mulai berkembang artinya sebenarnya dia tahu nih gitu terkait dengan informasi-informasi itu ada yang hoax gitu, tapi masih belum bisa membedakan. Nah, kalau berkembang sudah bisa membedakan, kalau berbudaya sudah jadi budaya. Jadi dia sudah kritis nih ketika melihat informasi, nggak lagi langsung percaya. Seperti itu. Kemudian kebinekaan global. Jadi dia punya ketertarikan terhadap keberagaman di berbagai negara serta memiliki kepedulian terhadap isu-isu global. Nah, ini anak-anak sudah punya jiwa kebinekaan gitu. Dalam artian sudah bisa untuk toleransi gitu. Nah, kalau memerlukan bimbingan artinya dia masih punya berpegang teguh ke masih untuk kepentingannya sendiri gitu, belum bisa untuk mentoleransi, belum tertarik untuk melihat dunia luar, isu-isu yang ada gitu. Mulai berkembang artinya sudah mulai tertarik terkait dengan keberagaman, berkembang dalam artian dia sudah tertarik dan punya kepedulian. Nah, kalau sudah membudaya artinya sudah mulai rutin dan konsisten menunjukkan ketertarikan terhadap berbagai negara serta peduli terhadap isu-isu global. Kemudian kemandirian. Nah, kemandirian ini berkaitan dengan kemampuan atau pembiasaan pengelolaan pikiran, perasaan, dan tindakan untuk mencapai tujuan belajar dalam berbagai konteks. Dalam artian dia sudah bisa menetapkan sendiri nih tanpa perlu untuk dibimbing oleh sekitarnya atau harus di paksa oleh lingkungannya gitu. Jadi dia sudah bisa menyadari pentingnya dan melakukannya gitu. Kalau memerlukan bimbingan, nah ini masih ngikutin arus, jadi masih harus digiring gitu. Nah, kalau sudah mulai berkembang, dia tahu gitu kalau harus bisa mandiri tadi, tapi masih juga belum mampu kalau dilepas gitu. Jadi masih perlu untuk bimbingan digiring. Terus kemudian berkembang, jadi kalau berkembang dalam artian dia sudah mulai bisa mengelola pikiran dan tindakannya untuk mencari istilahnya untuk bisa mencapai tujuannya dalam kehidupan sosial sehari-harinya gitu. Jadi dia sudah mulai terbiasa untuk mandiri memutuskan. Kalau sudah membudaya artinya sudah berkembang dengan baik. Seperti itu. Oke, sekian untuk presentasinya. Nah, apabila ada pertanyaan boleh Bapak Ibu untuk open mic atau bertanya di chat boleh terkait dengan paparan hasil tadi. Gitu. Ya baik, terima kasih Ibu ya kan sudah menjelaskan dengan jelas untuk paparan hasilnya.
Sebelum sesi tanya jawab, mohon maaf, saya mau ada pengumuman dulu. Bagaimana Ibu? Nggak apa-apa? Jadi sebelumnya, mohon maaf bagi Bapak Ibu sebentar, saya beri pengumuman untuk siswa-siswi yang sudah bergabung di ruang Zoom. Mohon maaf, untuk paparan hasil siswa, untuk siswa itu nanti akan dijadwalkan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi teman-teman yang sudah bergabung, eh, bisa keluar dulu atau tidak ya kalau memang sudah tidak mau keluar ya nggak apa-apa, tapi nanti menunggu 1 jam lagi begitu. Bagaimana teman-teman? Untuk yang saat ini kami masih ada agenda paparan hasil dengan guru BK begitu. Ciko isi Ya, baik. Saya kembali ke acara kita ya Ibu. Baik, silakan untuk Bapak Ibu guru dari SMPN 79 dan SMPN 30 Jakarta, jika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung on mic saja atau bisa melalui kolom chat. Mari silakan Bapak Ibu. Boleh, silakan. Mari Bapak Ibu, Bu Rosi Absari, barangkali ada yang mau ditanyakan Ibu? Atau yang dari SMPN 30 Jakarta? Boleh saya bertanya, Ibu? Ya, silakan Ibu. Ya, monggo Oh, Ibu. ya, terima kasih. Ini saya dari SMP 79 Jakarta. Saya mau menanyakan untuk kita apa namanya hasil ini kan nanti akan dibacakan ya untuk siswa, ya Bu ya. Apakah kita yang memberi apa sebagai guru BK-nya kita yang eh, memberikan hasil yang mereka dapat atau bagaimana Bu? Atau kita kasih aja lembaran, kemudian mau yang bertanya silakan baru kita kasih keterangan atau bagaimana? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Erna mau menjawab atau saya saja yang mau menjawab? Oke, nah kalau ini terkait dengan teknis, Mbak Aprilia aja. Oh ya, baik. Baik Ibu, jadi untuk paparan hasil apps untuk siswa yang dengan siswanya nanti itu bisa langsung diakses lagi di melalui HP masing-masing begitu Ibu, kalau memang tidak ada eh, kopiannya, maksudnya hasil cetaknya tidak diberikan, itu bisa langsung melihat di akun masing-masing. Nah, untuk ada yang mau ditanyakan atau tidak, nanti untuk siswanya bisa langsung ditanyakan ke konselor kami. Jadi bisa Zoom per masing-masing siswa begitu. Begitu Ibu, bagaimana? Oh iya, baik. Berarti bukan dari kita guru BK yang menjelaskan ya? Ya, benar Ibu. Jadi nanti untuk guru BK hanya membagikan undangan dari kami saja. Oh Nah, gitu setelah ya. itu, ya, jika mau bertanya, bisa langsung bertanya ke konselor kami. Begitu. Oh iya, baik. Terima kasih. Ya, Ibu. Baik, untuk Bapak Ibu yang lain, ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup?
Saya kira sudah cukup ya, Bapak Ibu. Sudah tidak ada yang mau ditanyakan atau disampaikan lagi. Untuk Ibu Erna, apakah mau ada yang disampaikan dulu sebelum saya tutup? Nggak ada gini ya, Cuk.